Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep olahan tepung ketan dan juga pisang yang kematangan. Cara bikinnya mudah, bahan yang digunakan ekonomis tapi rasanya sangat enak banget. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan 4-5 buah pisang yang sudah benar-benar matang, kemudian pisangnya ini akan saya potong kecil-kecil. Untuk jenis pisang yang digunakan ini bebas, ini saya pakai 2 jenis pisang. Nah, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan munjung coklat bubuk, kemudian tambahkan juga dengan 1 bungkus susu kental manis putih atau sekitar 40 gram. Ini tadi sebelumnya sudah saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir ya teman-teman, tapi maaf tidak kerekam. Kemudian ini bisa dimasak sambil terus diaduk. Jadi ini kita masak menggunakan api kecil saja ya, sambil terus diaduk-aduk, sambil kita penyet-penyet seperti ini pisangnya supaya dia teksturnya lebih lembut. Nah, jika sudah agak menggumpal seperti ini tandanya sudah matang ya. Kemudian ini bisa dimatikan terlebih dahulu apinya, lalu akan saya sisihkan dan ditunggu hingga dingin. Selanjutnya siapkan 100 gram tepung ketan atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Untuk penggunaan vanila bisa di skip. Lanjut siapkan 70 ml air panas, ini akan saya beri pewarna hijau ya. Kemudian ini akan saya masukkan secara bertahap sambil terus diaduk. Untuk takaran airnya ini bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan. Nah, supaya lebih cepat ini akan saya uleni menggunakan tangan. Untuk tekstur adonannya memang tidak kalis ya teman-teman, jadi untuk teksturnya memang seperti ini, dia sedikit berpasir. Apabila sudah berpasir seperti ini, kemudian ini akan saya saring supaya nanti memudahkan kita saat memasaknya. Setelah disaring, ini adonannya akan lebih halus, kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, jadi kali ini saya mau bikin 2 kali resep ya teman-teman, masing-masing tepung dan juga airnya sama seperti yang pertama tadi. Tapi kali ini saya beri pewarna makanan, ini saya pakai warna ungu. Untuk adonannya pastikan berpasir seperti ini, jika sudah ini akan saya saring terlebih dahulu. Oh iya, jika kalian tidak mau ribet dan tidak mau diberi pewarna makanan juga boleh ya. Jadi untuk penggunaan pewarna makanannya ini bisa di skip. Untuk lebih jelasnya nanti untuk resepnya akan saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan isiannya tadi juga sudah dingin ya teman-teman. Ini sudah siap kita gunakan. Selanjutnya panaskan teflon, ini teflonnya saya pakai ukuran 18 cm, ini tidak diberi olesan apapun. Nah, setelah teflonnya sudah panas, kemudian ambil 2 sendok makan adonan, kemudian ini bisa disaring, caranya seperti ini ya teman-teman. Ini kita menggunakan api kecil saja ya, supaya matangnya merata. Setelah sekitar beberapa detik, ini bagian pinggirannya sudah mengelupas seperti ini, tandanya dia sudah matang. Kemudian ambil isiannya tadi, lalu ini bisa digulung secara perlahan. Supaya tidak mudah rapuh seperti ini, sebaiknya untuk adonannya tadi lebih tebal ya teman-teman, ini tadi terlalu tipis. Nah, untuk kotoran di teflonnya ini bisa kita lap menggunakan tisu. Kemudian panaskan lagi teflonnya sebentar saja, jika sudah kemudian ayak kembali untuk adonannya tadi. Jadi untuk adonannya ini dikira-kira saja ya teman-teman, jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal dia tidak akan matang merata. Setelah beberapa detik ini bagian pinggirnya sudah mengelupas ya, kemudian ambil sedikit adonan isiannya tadi. Selanjutnya ini bisa kita lipat menggunakan 2 spatula seperti ini, jadi caranya kita pelan-pelan saja untuk melipatnya. Untuk hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai.
Oh iya, untuk bahan isiannya tadi, jika tidak mau menggunakan pisang, kalian juga boleh menggantinya menggunakan undi kelapa ya teman-teman. Nah, ini kuenya sudah matang semuanya ya teman-teman. Jadi, untuk kue ini lebih enak disajikan dalam kondisi yang masih hangat. Nah, untuk tekstur kuenya ini untuk bagian luarnya sedikit crispy gitu ya teman-teman. Dan untuk bagian dalamnya ini lembut dan juga sedikit kenyal. Jadi kue tradisional ini menurut saya enak banget, bikinnya juga mudah dan bahan yang digunakan juga ekonomis. Nah, jika sudah dingin, ini tekstur kuenya akan sedikit kenyal ya teman-teman. Jadi untuk crispy-crispy di bagian luarnya ini akan sedikit berkurang. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.